takut kepada Allah menjauhkan segala kejahatan. Rasa takut adalah suatu perasaan tidak nyaman yang muncul seketika. Munculnya seketika. Karena begitu di belakang atau di bawah otak kita itu ada amigdala. Begitu itu di-trigger, langsung saat itu juga kita akan ketakutan. Nah, jadi rasa takut adalah suatu perasaan tidak nyaman yang muncul seketika jika kita berkesimpulan dan menganggap bahwa suatu bencana akan menimpa kita. Perhatikan omongan saya, ada kata kesimpulan dan menganggap. Ya, saya ulang. Rasa takut adalah suatu perasaan tidak nyaman yang muncul seketika jika kita berkesimpulan dan menganggap bahwa suatu bencana akan menimpa kita. Ini berarti bahwa rasa takut adalah salah satu bukti kasih sayang Allah kepada kita. Dari mana kasih sayang? Karena Allah menggunakan rasa takut pada kita itu sebagai peringatan agar kita terhindar dari bencana. Dengan munculnya rasa takut, kita akan terdorong untuk mencari cara menghindarinya dengan menjauh, seperti lari, atau mencari cara untuk melawannya, untuk menaklukkannya. Misalnya ketika ada seekor ular menghampiri kita akan ketakutan jika kita berkesimpulan dan menganggap ular itu bisa menimbulkan bencana pada kita. Bencana berupa sakit atau bahkan bisa meninggal dunia. Tapi jika kita menganggap bahwa ular itu tidak membahayakan, kita tidak akan takut padanya. Jadi hal yang menyebabkan ketakutan lebih pada kesimpulan dan anggapan kita. Ya, kesimpulan dan anggapan kita. Ada proses kesimpulan. Jadi ada proses berpikir, kemudian proses berpikir itu berujung pada kesimpulan, lalu terus kesimpulan itu menimbulkan anggapan bahwa itu berbahaya atau tidak. Ketakutan itu lebih disebabkan oleh kesimpulan dan anggapan, bukan pada ular itu sendiri. Namun demikian, ini tolong diperhatikan. Namun demikian, ada rasa takut yang tidak mendorong kita menghindari atau melawan objek yang kita takuti, tapi mendorong kita untuk tunduk dan taat kepadanya. Beda ya? Saya ulang lagi. Ada rasa takut yang tidak mendorong kita untuk menghindari, lari atau melawan objek yang kita takuti, tetapi mendorong kita untuk tunduk dan taat kepadanya. Kapan itu? Jika objek itu di satu sisi menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada orang yang mentaatinya, di sisi lain dia mengancam kepada orang yang tidak mau taat. Ya, jadi kalau ketakutan itu datangnya dari anggapan bahayanya seseorang, orang itu mengancam akan menimpakan bencana pada kita. Bencana apa itu? Misalnya diancam akan dipenjara, diancam akan dibunuh anaknya, diancam akan disingkirkan dari kancah politik, diancam dipecat dari jabatannya, sambil memberi iming-iming, kalau kamu taat, aku kasih kamu jabatan. Jabatan ini memberi keuntungan kepada kamu karena setiap bulan kamu dapat gaji ratusan juta. Dan setiap tahun kamu mendapatkan tantim miliaran rupiah. Jadi, di satu sisi ada ancaman, di sisi lain ada iming-iming. Nah, itu mendorong orang untuk taat. Dengan demikian, kita justru terdorong untuk mendekatinya dengan cara mentaatinya karena kita mengharapkan keuntungan yang dijanjikan. Mari kita ambil beberapa contoh. Ya. Kita ambil contoh karena di topik kita itu kita menyebut takut kepada Allah.
Kita ambil contoh, Allah adalah satu pihak yang di satu sisi mengancam akan menimpakan siksaan yang dahsyat kepada orang-orang yang tidak taat kepadanya, yang membangkang kepadanya. Di sisi lain, Allah itu menjanjikan ampunan dan kasih sayang. Kasih sayang itu berupa kehidupan yang nyaman di dunia dan kehidupan yang nyaman di akhirat, di surga. Janji ampunan dan kasih sayang ini menimbulkan harapan di hati kita. Aku pengen dong surga itu. Aku kepengen dong mendapatkan rezeki yang banyak. Ya, jadi janji akan mendapatkan ampunan dan kasih sayang itu menimbulkan harapan di hati kita sehingga kita ingin mentaati perintahnya. Jadi taatnya itu dalam rangka supaya kita mendapatkan keuntungan dari ketaatan itu. Sedangkan ancaman siksaan yang dahsyat itu menyebabkan kita takut melanggar larangannya. Nah, itu ada pada Allah. I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah, Allah itu siksaannya dahsyat. Dan ketahui pula, Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ada ibaratnya tangan kanan menawarkan madu, tangan kanan menawarkan racun. Ini bisa menimbulkan rasa takut untuk melanggar dan ingin mendekat karena senang ingin mendapatkan keuntungan tadi. Demikian pula setan. Itu tadi contoh yang pertama adalah Allah. Bagaimana kalau takutnya kepada setan? Setan yang saya maksud adalah siapapun yang menawarkan keuntungan dan menawarkan ancaman. Ya, ada tawaran keuntungan dan ancaman siksaan. Saya menyebut setan karena beda dengan Allah. Kalau Allah menganjurkannya melakukan kebaikan. Tapi setan itu menganjurkannya untuk melakukan suatu kejahatan. Terus ada insentif. Nanti kita lihat perbedaannya. Ancamannya seperti apa, hadiahnya, keuntungannya kayak apa. Ya. Jadi setan, baik setan itu berupa raja atau kepala gangster kejahatan. Saya nyebut kepala gangster, ini saya terpengaruh suatu saat, lama sekali saya membaca artikel di CIA. Bapak Ibu bisa baca, cari aja di Google, CIA.go.USA atau apa, saya lupa. Site resmi. Di situ dibahas tentang terorisme. Nah, dibahas dari terorisme. Nah, saya terpengaruh dengan apa yang mereka kemukakan. Tapi saya biasanya kalau menyerap omongan orang, saya tidak 100% mengambilnya karena saya olah kembali. Ya. Setan baik berupa raja atau kepala gangster kejahatan memerintahkan pengikutnya untuk mentaati semua perintahnya sambil mengancam akan memenjarakan, akan menyengsarakan atau bahkan akan membunuh siapa yang tidak taat. Menurut CIA itu, seseorang kalau sudah bergabung kepada geng perampok misalnya, maka pimpinannya itu akan memberi instruksi dan memberi bimbingan bagaimana cara merampok dan mengatur skenarionya. Sambil mengancam, jangan sampai ada yang membocorkan. Karena takut dibocorkan, maka kepala gangster ini tidak menginginkan ada seseorang yang membelot. Jadi terus tiba-tiba dia keluar dari gangster itu. Itu berbahaya. Karena dikhawatirkan dia membocorkan informasi mengenai kegiatan mereka. Begitu pula kalau gangster ini gangster koruptor. Mohon maaf saya menyebutnya gangster karena koruptor itu biasanya kan bekerja sama. Nah, karena bekerja sama ya anggap aja mereka itu suatu geng. Ya, suatu geng. Nah, itu juga geng setan. Ya.
itu mereka menawarkan insentif berupa nanti kalau berhasil kita bagi bersama. Tapi kalau ada yang membocorkan, awas, habis kamu, aku habisi kamu. Gitu. Nah itu ancaman itu saya ambil contoh di Al-Quran, kata-kata Fir'aun. Qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Ini kata-kata Fir'aun kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk menyembah Allah. Terus berdebat mereka. Berdebat panjang lebar. Fir'aun kalah. Terus akhirnya ngancam. La ini takhadta ilahan ghairi. Kalau kamu menjadikan Tuhan selain aku. Tuhan itu kan yang harus ditaati. Absolut. Jadi kalau kamu tidak taat kepada aku secara absolut, la aj'alannaka minal masjudin, aku akan memenjarakan kamu. Nah, ini kita menyaksikan di negara kita ini kan ada orang-orang yang diancam di penjara kalau tidak taat. Yang taat kasih jabatan, yang di situ ada duitnya. Yang tidak taat penjarakan. Kalau tidak ada kesalahan, cari-cari kesalahannya. Nah, ada perbedaan antara perintah dan janji Allah dibanding perintah dan janji setan. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah dibanding dengan apa yang diperintahkan oleh setan. Apa yang diancamkan oleh Allah dan apa yang diancamkan oleh setan. Perintah Allah pasti bertujuan agar kita melakukan hal-hal yang baik. Nggak ada perintah Allah itu yang merugikan orang lain. Pasti perintah Allah itu hal-hal yang baik untuk kita dan baik untuk orang lain. Tidak ada perintah Allah yang merugikan kita atau merugikan orang lain. Larangannya bagaimana? Larangan Allah bertujuan agar kita tidak melakukan hal-hal yang buruk yang bisa merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Ini pedoman yang sangat membedakan. Jadi perintah Allah pasti baik. Orang kalau mentaati perintah Allah, pasti dia mendapatkan keuntungan dari ketaatan itu. Dan ancaman Allah itu ancaman kalau orang itu melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Allah berfirman, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ini ada dua-duanya, ada perintah dan ada larangan. Allah menganjurkan keadilan. Beradillah kamu. Nah, adil itu kan baik untuk kita yang menjadi orang yang adil, juga baik untuk anak buah kita atau orang-orang yang kita bawahi. Wal ihsan, dan berbuat baik kepada orang lain. Senyum, friendly dan sebagainya. Baiklah sama orang lain. Dan lebih baik lagi di sini untuk menguntungkan orang lain, wa ita'idil qurba, memberi sedekah kepada orang-orang yang dekat. Baik orang dekat itu kerabatnya atau temannya atau orang-orang yang bekerja di lingkungannya. Itu orang-orang yang dekat, itu kasihlah sedekah. Itu perintah Allah. Larangannya wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah melarang kita melakukan kejahatan-kejahatan dan hal-hal yang tidak masuk akal. Wal baghi, dan melampaui batas. 3 yang disebutkan Allah. Fahsya itu kegiatan kejahatan yang merugikan orang lain. Seperti mencuri, termasuk berzina. Berzina itu merugikan orang lain juga. Mungkar itu dari kata inkar. Perbuatan yang akal sehat itu mengingkari. Bohong. Bohong itu akal sehat itu pasti menganggap itu jelek. Jadi kita tidak mau dibohongin. Ya, kita membaca media, membaca koran, TV, kalau bohong kita nggak suka. Karena informasi itu kita butuhkan untuk mengambil keputusan. Keputusan tentang apa yang perlu kita lakukan. Kalau informasi itu menyimpang,
kita bisa tersesat. Misalnya ada orang mau investasi di bidang, misalnya mau bikin pabrik semen di Indonesia. Itu mereka sampai menyewa itu konsultan di Indonesia. Tolong dong aku kasih data-data dan informasi mengenai supply and demand semen di Indonesia. Ada berapa pabrik, kapasitasnya berapa, konsumsi Indonesia seberapa, surplus atau defisit. Investor baru mau masuk kalau keadaannya defisit. Coba kasih tahu, ada nggak orang-orang yang sedang membangun pabrik baru? Wah, kapan jadinya dan sebagainya. Itu investor butuh informasi yang akurat. Kalau nggak akurat, dia bikin pabrik, tahu-tahu nggak laku. Maka kebohongan itu merugikan orang lain. Wal baghi itu melampaui batas. Melampaui batas itu batas hak orang lain. Duitnya orang lain diambil. Misalnya ngutang sama kakaknya tapi tidak dibayar. Itu melampaui batas. Mencopet itu melampaui batas. Memukul orang lain itu juga melampaui batas. Korupsi itu juga melampaui batas. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allah itu menasihati kamu agar kamu mengambil pelajaran. Itu perintah dan larangan Allah. Sekarang bandingkan dengan setan. Ya. Berbeda dengan Allah, setan seperti misalnya kepala gangster kejahatan dan penguasa yang zalim cenderung memerintahkan pengikutnya untuk melakukan hal-hal yang buruk dan merugikan orang lain. Misalnya merampok, menjual narkoba, melakukan tindakan korupsi, atau memenjarakan lawan politik. Menjual narkoba itu, kalau orang sudah menjadi pedagang narkoba, itu mau keluar dari geng itu sulit. Karena dia pasti akan diancam oleh teman-temannya. Karena dikhawatirkan nanti dia bilang pada orang lain atau bahkan kepada penguasa bahwa aku tahu sarangnya pedagang narkoba. Di sana orangnya itu. Nah, oleh karena itu, kalau ada orang sudah masuk di geng narkoba, dia sulit keluar. Kalau dia mau keluar, dia mesti sembunyi di tempat yang tidak ketahuan siapa-siapa di antara mereka, dan dia tidak boleh melakukan aktivitas keluar. Ya udah ke dalam saja. Misalnya udah setiap sehari-hari itu hanya ke masjid saja. Ya. Ini ada ada salah satu contoh itu orang yang dulunya pedagang narkoba, dia kelihatannya mau tobat, lalu terus dibantu oleh orang-orang yang di masjid dikasih duit bulanan supaya dia tidak perlu jual narkoba. Ya, tapi kan orang itu bisa dipaksa. Kalau tidak mau, dikhawatirkan dia sudah keluar dari geng itu. Ternyata dia menjual lagi dan ketangkap, langsung masuk penjara bertahun-tahun. Istri dan anaknya ditinggal, ditinggal masuk penjara. Nah, oleh karena itu Allah wanti-wanti jangan mengikuti setan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Siapa yang mau mengikuti langkah-langkah setan, setan itu menganjurkan orang-orang pengikutnya untuk melakukan kejahatan dan kemungkaran. Dan Allah ngasih nasihat. Betapa gampangnya orang mengikuti ajakan setan. Ya, karena itu misalnya kalau diajak korupsi, maka terus dia mendapatkan bagian dari itu. Itu kalau korupsinya besar, itu kan lalu banyak yang tergiur. Ya. Oleh karena itu, banyak orang yang tergiur untuk bergabung dengan mereka kalau tidak mendapatkan karunia dari Allah. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuh. Seandainya Allah tidak memberi karunia dan tidak memberi rahmat kepada kalian, ma zaka minkum min ahadin abada. Tidak ada satu
pun di antara kalian yang bisa terbebas dari ajakan setan. Jadi kalau kita ini tidak ikut-ikutan, alhamdulillah kita mendapatkan fadilah dan rahmatnya Allah. Walakinnallaha yuzakki man yasha' wallahu sami'un alim. Allah itu menjaga kebersihan jiwa orang yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Maha mendengar, Maha mengetahui. Allah tahu siapa orang yang layak untuk dikasihani, diampuni, diberikan rahmat. Siapa? Nah, mudah-mudahan kita yang senang mengaji ini termasuk orang-orang yang ingin membebaskan diri dari ajakan setan dan ingin mengikuti Allah. Dengan begitu mudah-mudahan Allah memberi fadilah dan rahmat kepada kita, kita selamat. Ya. Dari sisi janji, itu tadi dari sisi iming-iming. Dari segi perintah tadi ya, tadi dari sisi perintah. Sekarang dari sisi janji, Allah pasti akan menepati janjinya tanpa mengalami kesulitan. Kalau setan sulit menepati janji, logikanya gampang, ya, logikanya gampang. Allah pasti akan menepati janjinya tanpa mengalami kesulitan karena hal yang dijanjikan pasti berupa fasilitas atau kemudahan yang diciptakan oleh Allah sendiri. Sedangkan setan seringkali tidak bisa memenuhi janjinya karena hal-hal yang dijanjikan itu seringkali berupa fasilitas atau harta yang datangnya dari pihak lain. Seperti misalnya korupsi. Setan menawarkan kalau kamu mau bergabung korupsi ini, nanti kamu dapat bagian 10%. 10% dari apa? Hasil korupsi. Kan belum tentu korupsinya berhasil atau tidak. Karena apa? Korupsi itu mengambil dari harta misalnya publik, harta negara, yang di situ ada sistem dan ada penjaganya. Kalau penjaganya itu disiplin, maka sulit korupsi. Akhirnya tidak dapat. Ya. Atau kalaupun misalnya dapat, belum tentu dapat jumlah sebanyak yang dijanjikan dan sebagainya. Begitu pula misalnya hasil perampokan. Belum tentu hasil rampoknya itu banyak, bisa sedikit atau bahkan bisa gagal dan sebagainya. Bandingkan kalau Allah yang janji. Kalau kamu mau menuruti aku akan masukkan kamu ke surga. Gampang, surga itu yang membuat Allah kok. Kalau kamu taat kepadaku, kamu bertakwa, aku kasih rizki yang banyak. Gampang. Yang menciptakan rezeki itu juga Allah kok. Jadi kalau Allah yang janji pasti ditepati. Kalau yang janji selain Allah kemungkinan ditepati, kemungkinan seperti yang diharapkan itu kecil. Ya. Ada kalanya setan itu menjanjikan jabatan kepada bawahan yang memberinya sogoan. Ini ada kasus nih. Ya. Ada seseorang kepingin menjadi kepala unit. Saya tidak menyebut namanya ya, saya tidak menyebut. Kepala dari unit yang di unit itu uangnya banyak. Orang ini, seorang ibu, dia sudah mendapatkan jabatan di satu unit menjadi kepala, tapi unit itu penghasilannya kecil, ya, perolehannya kecil. Dia kepingin di unit yang lebih besar, yang duitnya banyak. Lalu dia memberi sogoan kepada atasannya. Atasannya itu seorang dirjen. Nah, apakah selalu bisa? Ya, ada kalanya seorang setan ini pejabat, yang menjanjikan jabatan kepada bawahannya yang memberi sogoan. Tapi yang terjadi apa? Ternyata dia tidak bisa melaksanakannya karena posisi dia diganti oleh orang lain. Lah, kalau dirjen itu kan posisinya bisa diganti oleh menterinya. Terus padahal si yang nyogok tadi sudah terlanjur memberi sogoan. Dia tidak bisa minta kembali dan tidak bisa dipenuhi janjinya karena dia tidak lagi menjabat di situ. Jadi gagal dia. Nah, setan sendiri pun, ini setan yang beneran, setan sendiri pun mengakui bahwa dia tidak bisa memenuhi janjinya sendiri. Ketika nanti di akhirat,
setan di neraka, orang yang mengikuti setan itu juga di neraka. Setan itu menagih, mana kamu dulu janji, kok kamu tidak penuhi? Nah, terus jawabannya setan seperti dikutip oleh Allah di sini, wa qala asyaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Setan mengatakan, menjawab pada orang itu ketika diambil keputusan oleh Allah di hari pertanggungjawaban, innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Allah itu menjanjikan kepada kamu dengan janji yang benar, pasti ditepati. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku berjanji dan aku pasti mengingkarinya. Itu setan yang beneran, iblis. Itu jawabannya seperti itu. Nah, pengikut-pengikut iblis kan sama saja kelakuannya. Ya. Kemudian, setan atau orang yang menganjurkan pengikutnya untuk melakukan kejahatan juga tidak mau ikut bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh pengikutnya, meskipun pengikut itu melakukan hal itu atas perintahnya. Buktinya apa? Bukti yang sering kita saksikan adalah bahwa banyak koruptor yang dia berkorupsi itu diperintah oleh atasannya atau diperintah oleh satu pihak, kemudian dia disidang, dia dinyatakan bersalah dan masuk penjara. Tapi orang yang menganjurkan pernah nggak masuk penjara? Orang yang menganjurkan bebas, tidak pernah diproses. Jadi tidak bertanggung jawab. Ya, memang sih yang kita dengar ada kalanya koruptor itu asal diem tidak melibatkan orang yang menganjurkan, nanti keluarganya dijamin. Nah, jadi orang itu masuk penjara, nggak khawatir, keluarganya terjamin. Ada kok orang dari anggota keluarga yang di penjara, bapaknya, dia bilang, enggak, kami nggak, masalah ekonomi nggak masalah. Justru malah kami sekarang lebih makmur daripada bapak ketika belum di penjara. Karena mendapatkan jaminan dari orang yang memerintahkan tadi. Tapi asal jangan geret-geret itu. Nah, jadi orang-orang yang menganjurkan itu berarti setan, itu tidak diproses secara hukum, artinya tidak bertanggung jawab. Ini di dialog di akhirat nanti, setan mengatakan, wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Aku kan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya mengajak kamu saja. Mengajak kamu korupsi misalnya, mengajak kamu merampok misalnya. Tapi kesalahannya di mana? Fastajabtum li. Salahmu kamu mau mengikuti ajakanku. Jadi kalau kamu nggak mau kan, kamu nggak akan terjerumus. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kamu nyalahkan aku, salahkan dirimu sendiri. Keputusan kan ada pada kamu. Ma ana bimusrikhikum wa antum bimusrikhi. Aku sekarang tidak bisa menolong kamu dan kamu tidak bisa menolong aku. Karena masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri. Oleh karena itu, tidak ada yang layak ditakuti selain Allah. Karena perintah Allah pasti agar kita melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Sedangkan janji Allah pasti akan ditepati. Oleh karena itu, Allah lah yang lebih tepat ditaati karena janjinya pasti ditepati. Ini ada ayat membandingkan. Innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah. Setan memang menakut-nakuti pengikutnya. Menakut-nakuti pengikutnya. Ini ada ulama yang menggambarkannya gampang dicerna. Anggaplah misalnya kepala preman atau kepala rampok. Kalau ada orang taat mengikuti dia, maka celaka dia. Celakanya apa? Kepala rampok ini menganjurkan perbuatan yang jahat. Kalau pengikutnya itu melakukan kejahatan, dia akan celaka. Mungkin celaka di dunia, tapi di akhirat pasti dia akan masuk neraka. Jadi kalau orang itu mengikuti setan,
maka dia akan sengsara karena dia akan celaka. Ya. Para ulama menyebutnya in ata'tumuhum halaktum. Kalau kamu taat kepada setan, kamu hancur, kamu rusak, kamu celaka karena kamu akan melakukan kejahatan dan kejahatan itu merugikan kamu. Wa in asaitumuhum halakukum. Tapi kalau kamu menentang kepala setan tadi, kamu akan dihabisin oleh mereka. Ya, jadi kepala gangster, kalau pengikutnya itu taat, diajak merampok, diajak korupsi dan sebagainya. Kalau menentang, dihabisin dia. Ya, dihabisin itu bisa macam-macam. Nah, oleh karena itu, fala takhafuhum. Kamu jangan takut kepada mereka, jangan takut pada setan. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kamu kepada aku, Allah di sini, kalau kalian memang orang mukmin. Oleh karena itu kita mengaku sebagai orang mukmin, udah hanya Allah yang layak ditakuti. Di samping itu, siksaan yang diancamkan oleh Allah atas orang yang tidak taat jauh lebih dahsyat dibanding dengan ancaman setan atau orang-orang yang jahat. Ya, orang jahat memang jahat. Bisa disakitin, bisa dipenjara, bisa dibunuh. Tapi dibunuh habis itu udah selesai. Tapi kalau siksaan yang diancamkan oleh Allah, siksaannya itu di neraka yang tidak pernah habis waktunya. Jadi siksaan Allah itu lebih dahsyat. Ini ada contoh di Al-Quran yang setan itu nakut-nakutin. Konteksnya waktu itu Rasulullah mengajak para sahabat untuk perang karena ada, kalau tidak salah waktu itu, salah satu bagian dari negara Romawi, dari kerajaan Romawi itu dikirimi surat oleh Nabi. Nabi mengirim surat kepada pejabat itu, isinya mengajak untuk beriman kepada Allah. Utusan itu, kalau tidak salah 2 orang, sampai di sana dibunuh. Padahal saat itu ada perjanjian tidak tertulis bahwa utusan penguasa dan pedagang tidak boleh diganggu. Karena mereka untuk kerjasama politik, dan sedangkan si pedagang itu untuk kehidupan masyarakat, tukar-menukar barang dan sebagainya. Nah, ini utusan Nabi dibunuh. Lalu Rasulullah menganjurkan para sahabat untuk ayo kita perangi. Nah, kebetulan ya, Romawi kan jauh waktu itu di daerah Syria sana. Lalu orang-orang munafik itu tidak mau ikut dan menakut-nakuti yang lain. Tidak mau ikut itu membangkang Nabi, membangkang itu sudah setan, dan menakut-nakutin ajakan setan. Farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilafar Rasulillah wa karihu ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Orang-orang yang tidak mau ikut perang itu senang dengan posisi mereka tidak ikut, dan mereka tidak suka berjihad di jalan Allah, baik menggunakan hartanya maupun dirinya sendiri. Dan kepada orang-orang yang ikut, mereka meracuni. Wa qalu la tanfiru fil har. Ngapain kalian pergi perang? Ini musim panas. Kita harus lewat padang pasir. Panas sekali. Ngapain? Nggak usah. Gitu. Jawaban Allah, qul, katakan Muhammad, naru jahannama asyaddu harra. Neraka jahanam itu lebih dahsyat panasnya dibanding dengan panasnya terik matahari di padang pasir. Jadi ini membanding antara panas satu dengan panas yang lain. Panas yang ditakut-takutkan oleh setan itu hanya panas terik matahari, sedangkan panasnya jahanam itu api yang menjilat-jilat. Laukanu yafqahun, seandainya mereka faham. Nah, jadi butuh kefahaman. Butuh kefahaman, ini penting.
Karena munculnya rasa takut lebih dikarenakan kesimpulan dan anggapan tentang akan datangnya suatu bahaya yang mengancam, maka untuk menjaga diri agar kita tidak ketakutan terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak membahayakan, kita perlu banyak belajar. Sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat mengenai hal-hal yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Ya, kita ada ilmu-ilmu yang perlu kita pelajari untuk memprediksi masa depan. Seperti misalnya ekonomi. Wah, ini tahun depan kira-kira ekonomi baik apa buruk. Kalau pemerintah separuh dari penghasilan pajak itu harus untuk membayar bunga, untuk membayar hutang, berarti duit yang dikembalikan kepada masyarakat hanya tinggal separuh. Duit ditarik dari masyarakat berupa pajak, dikembalikan untuk pembangunan, untuk gaji dan sebagainya hanya separuh. Berarti ada penyedotan dana. Kalau ada penyedotan dana semacam ini, berarti jumlah uang yang beredar di dalam negeri akan berkurang. Ini akan menyebabkan kesulitan ekonomi di tahun-tahun yang akan datang. Nah, itu butuh ilmu. Nah, ilmu itu bidang ekonomi. Tentu kalau dalam kehidupan, ilmu yang harus kita pelajari itu makin banyak. Banyak belajar ini sangat penting karena hanya orang yang menguasai banyak ilmu yang bisa takut kepada pihak yang benar. Karena kalau tidak punya ilmu, itu hanya raba-raba, akhirnya galau, anxious, ya, galau. Galau itu takut yang tidak jelas apa yang ditakuti. Tapi kalau punya ilmu, jelas yang ditakuti. Kalau jelas, akibatnya apa? Kita bisa melakukan langkah-langkah untuk menghindari bahaya itu. Kalau dalam bisnis kita suka menyebutnya calculated risk. Kita bisa menghindari risk karena risiko itu bisa dikalkulasi sehingga kita bisa menghindarinya. Ya. Yang layak ditakuti hanya Allah. Dan yang bisa takut kepada Allah hanya orang yang mempunyai banyak ilmu. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang bisa takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Orang yang mempunyai ilmu. Ya. Ulama ini tidak harus ilmu fikih saja. Termasuk ilmu psikologi, ilmu ekonomi, dan sebagainya. Jadi orang kalau mau takut kepada Allah butuh banyak ilmu. Mudah-mudahan kita belajar seperti ini menambah ilmu bagi kita sehingga kita bisa takut kepada Allah yang realistis. Innallaha azizun ghafur. Allah itu Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Nah, orang yang tidak memahami tentang kekuasaan Allah, tentang perintah-perintah Allah, dan tentang janji-janji Allah, dan juga tentang ancaman-ancaman Allah, cenderung lebih takut kepada manusia, terutama manusia yang sedang memegang kekuasaan. Baik kekuasaan itu di lingkup yang kecil, itu sebagai gangster tadi, atau kelompok orang yang sedang melakukan kejahatan, ataupun yang besar, ya, seperti misalnya negara. Jadi orang yang tidak memahami tentang kekuasaan Allah, maka mereka cenderung takut kepada manusia, terutama yang memegang kekuasaan, baik kekuasaan di lingkup yang kecil maupun yang besar. Jika seseorang lebih takut kepada selain Allah, maka dia cenderung mengikuti jalan hidup yang sesat. Misalnya mengingkari kekuasaan Allah. Seperti rakyat Mesir di bawah kekuasaan Raja Fir'aun. Mengingkari kekuasaan Allah. Karena apa? Mereka takut pada Fir'aun. Karena takut pada Fir'aun, maka mereka tidak mau atau tidak berani beriman kepada Nabi Musa. Allah mengungkapkan dalam sejarahnya, "Fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min fir'auna wa malaihim ayyaftinahum." Tidak ada yang beriman kepada Nabi Musa kecuali keturunan dari sukunya sendiri, Bani Israel. Kenapa hanya sedikit? Karena takut pada Fir'aun dan bala tentaranya. Takut kalau nanti dikacaukan atau dipersekusi atau dipenjara atau dibunuh.
Wa inna fir'auna la'alim fil ard wa innahu laminal musrifin. Fir'aun itu sombong sekali di muka bumi dan dia itu berlebihan dalam berperilaku. Nah, orang yang takut kepada selain Allah, misalnya juga takut kepada kemiskinan, itu juga bisa berperilaku menyimpang. Seperti apa? Orang yang takut miskin cenderung mencuri, merampok, atau bahkan bisa membunuh anaknya sendiri melalui aborsi. Nah, maka Allah wanti-wanti, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kamu jangan membunuh anakmu sendiri karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah Allah yang akan memberi rizki kepada anak-anakmu dan juga kepadamu. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Membunuh anak itu kesalahan yang besar. Ya. Takut akan kemiskinan juga bisa mendorong seseorang untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya sambil kikir. Atau tidak mau menyisihkan sebagian dari hartanya untuk orang miskin. Pengaruhnya apa sih kepada masyarakat? Kalau dia tuh mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kemudian dia tahan, berarti kan duit ini nganggur, tidak bisa beredar di masyarakat. Dan ini kan kalau dipakai untuk berbisnis, itu ada employment. Atau kalau disedekahkan, maka orang yang tidak makan bisa makan. Orang yang tidak bisa makan menjadi makan. Makannya dia satu piring, itu menghidupi petani, menghidupi sopir, dan sebagainya. Ya, padahal tingginya kemiskinan itu seringkali menyebabkan tingginya tingkat kejahatan. Allah memberikan gambaran, qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la'amsaktum khasyatal infaq wa kana al-insanu qatura. Seandainya kamu memiliki perbendaharaan dari Allah, mempunyai harta sebanyak-banyaknya, kalian punya kecenderungan akan menahannya karena takut miskin, takut mengeluarkan sebagian untuk sedekah. Memang manusia itu qaturor, cenderung untuk kikir. Dengan demikian, jika kita bisa membangun rasa takut hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain, maka mudah-mudahan kita terdorong untuk mentaati perintah Allah, untuk melakukan hal-hal yang baik untuk diri kita dan untuk orang lain, dan menjauhi larangan-larangan Allah untuk melakukan kejahatan. Allah menjanjikan akan mengizinkan kita tinggal di surga jika kita takut hanya kepada Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut hanya kepada Tuhannya dan dia bisa menahan hawa nafsunya sendiri, maka surgalah tempat tinggal dia. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ringkasnya bahwa manusia cenderung mentaati pihak yang mengancam sambil menawarkan keuntungan. Allah lebih layak ditaati karena Allah pasti menepati janji, sedangkan setan tidak bisa menciptakan yang dijanjikan. Allah memerintahkan untuk kebaikan, sedangkan setan menganjurkan kejahatan. Mengelola perasaan agar takut hanya kepada Allah itu memerlukan banyak ilmu. Allah menjanjikan surga untuk orang-orang yang bisa takut hanya kepadanya. Semoga Allah membimbing kita agar kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.